Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana nanti population regression function ini akan bisa menurunkan fungsi dari OLS atau ordinary least square. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa Y itu jadi Y, kita lihat lagi sebelumnya ini persamaannya Y itu sama dengan B0 ditambah dengan B1X ditambah dengan B. Nah, sebenarnya nilai ini awalnya berasal dari hubungan linear dalam aktual. Jadi misalnya faktor mempengaruhi permintaan barang secara aktual, misalnya permintaan barang secara aktual itu adalah Y, kemudian sama dengan B0 ditambah dengan B1. Nah, biasanya ya kalau di buku tidak ada dibuatnya cross-section yang ditandai dengan I, sedangkan time series itu ditandai dengan B. Ini time series. Jadi kalau di buku lain itu biasanya dibuat tuh dimana karena ini adalah data position berarti Y sama dengan B0 ditambah dengan B1. Nah, kemudian dari persamaan ini maka akan ada namanya nilai expected value atau nilai harapan dari sebuah variabel Y. Dan nilai harapannya itu yang dikenal dengan ini Y expected value dari Y terhadap X itu sama dengan apa? Yaitu expected dari B0 ditambah dengan B1X ditambah dengan U yang diekspektasikan. Jadi intinya adalah dia akan diperoleh nilai yaitu B0 ditambah dengan B1X. Ini yang dikatakan dengan nilai dari conditional mean independent atau nilai harapan yang diinginkan oleh variabel rata-rata dari variabel independen. Nilai kondisional dari independen. Nah, ini berarti bahwa nilai rata-rata dari variabel dependen bisa diekspresikan sebagai fungsi linear dari variabel penjelas. Itu sederhananya nanti kita baca dulu. Jadi kan ini adalah yang diharapkan. Yang diharapkan itu untuk si Y ini mempengaruhi X itu adalah B0 ditambah dengan B1X. Nah, atau bisa juga nanti dikasih yaitu atau bisa juga ya karena dia cross section berarti yaitu Y X sama dengan B0 ditambah dengan B1XY. Nah, ini adalah nilai harapan. Nah, tetapi nilai harapan itu tidak akan selalu sama dengan nilai aktualnya. Jadi kan permintaan aktual nih misalnya, permintaan aktual dipengaruhi oleh harga gitu. Nah, jadi kan tidak akan sama dengan nilai harapannya. Jadi kenapa? Karena pasti akan ada yaitu trend atau disturbance atau unobserved variable. Makanya kalau nilai aktual itu kita asumsikan yaitu sebagai Y besar ya. Y itu sama dengan
predicted dari Y dari X ditambah dengan disturbance atau unobserved variable tadi. Jadi ini adalah nilai aktualnya. Atau bisa juga kita buat nilai aktual itu atau nilai sebenarnya itu diperoleh dari B0 ditambah dengan B1 XI tambah dengan U. Kenapa tadi ini dapatnya B0 tambah B1 X tambah U? Ini adalah nilai aktual. Tetapi ini kan untuk semua populasi, ya kan? Nah, nilai populasi itu adalah B0 tambah B1 ditambah U. Nah, kondisi di gambar ini yang garis yang linear ini menunjukkan yaitu nilai harapan yang diinginkan. Nilai harapannya itu adalah B0 ditambah dengan B1 X. Dimana nanti error term ini diasumsikan adalah 0. Makanya kurvanya itu kan berbentuk nah ini adalah B0, kemudian ini adalah titik-titik atau sampel, dimana ini adalah yang dikatakan dengan garis dari regresi populasi, atau bisa juga yaitu fungsi regresi populasi. Kenapa ini garis populasi? Karena kan ini semuanya dan yang diharapkan yaitu berada di sampel itu berada di titik-titik ini. Berarti di sini yaitu residualnya adalah 0. Tapi pada kenyataannya pasti ada residual atau unobserved variable. Makanya dikatakan bahwa pada titik ini maka individu itu memiliki nilai yaitu B0 ditambah B1. Nilainya adalah B0, ini B0, kemudian ditambah dengan slope dari B1. Jadi slope-nya adalah B1. Nah, ini sulit untuk dianalisis. Kenapa? Karena terlalu banyak populasi yang ada di dunia ini. Makanya yang perlu kita cari adalah yang ini. Makanya kan karena terlalu dalam estimasi itu kita memberikan data. Nah, banyak sampel dari observasi ini. Banyak nih sampelnya. Makanya yang kita butuhkan yaitu yang berupa sampel, bukan berupa populasi. Jadi dari nilai aktual ini, maka kita cari sampelnya. Dengan garis populasi, di B1 ada kemiringan nih, B1 ya, kemiringan. Kan dulu di matematika sudah belajar kemiringan itu adalah rise per run. Berapa tingkat ketinggian dibagi dengan tingkat garis datar. Berarti asumsi ini 1 berarti adalah B1 terhadap X. Nah, ini dalam segi populasi. Tapi kita tidak bisa menganalisis ini karena populasi itu terlalu besar. Dan yang perlu adalah kita menyederhanakan menjadi sampel. Nah, jadi kita bisa mengestimasi atau memperkirakan faktor yang mempengaruhi Y tersebut itu dengan menggunakan sampel. Nah, jadi kalau misalnya tadi YI itu sama dengan B0 ditambah dengan B1 XI untuk yang aktual, ini B0 ditambah dengan B1 XI ditambah U, kalau U nya adalah sama dengan 0, dan harapannya ini adalah B0 tambah B1 XI, ini XI ya, karena dia adalah data construction. Maka untuk yang sampel, kita menggunakan yaitu predicted atau nilai prediksi. Jadi untuk yang sampel
kita menggunakan nilai prediksi atau predicted value. Nilai prediksi itu diasumsikan saja kalau prediksi yang mempengaruhi Y ini atau permintaan barang saya tadi itu kita buat yaitu sebagai YI hat, kemudian sama dengan B0 hat, oke, ada prediksi di sini ditambah dengan B1 XI hat. Jadi asumsinya yaitu dia adalah nilai prediksi, bukan nilai populasi. Gitu. Berarti kalau tadi ada nilai aktual, berarti nilai aktual itu berasal dari nilai prediksi ditambah dengan error disturbance atau variabel yang tidak diobservasi, unobserved variabel yang prediksi. Jadi nilai sebenarnya itu yang ini kita bisa peroleh dari apa? YI itu kan sama dengan YI prediksi ditambah dengan error atau U ya. Kalau di buku RSU I yang prediksi. Nah di sini diperolehlah. Jadi kita masuk ini UI hat. Jadi ada nilai regression residual yang UI hat. Tiba-tiba ada I kan? Nah, ini menunjukkan tadi yang data projection. Oke, bisa kita lihat bahwa yang mempengaruhi nilai aktual adalah nilai prediksi dan nilai variabel prediksi yang berasal dari sampel tadi gitu. Atau bisa kita sederhanakan lagi ini. Nanti ini teorinya ya, nanti pas masuk ke dalam stata atau alat itu mudah. YI hat kita ganti dengan B0 tambah B1X, berarti YI akan sama dengan B0 hat ditambah dengan B1 XI hat tambah dengan UI dari Nah, bisa kita cari bahwa nilai aktual itu diperoleh dari YI hat, nilai prediksi ditambah dengan UI hat. Maka kalau digambar untuk ukuran sampel itu, jadi sampel itu tidak lagi di titik-titik yang di sepanjang garis populasi tadi. Ini kan garis populasi ini yang diharapkan. Tapi ternyata di sampel bisa saja nanti dia di atas, bisa di bawah, bisa semakin tinggi atau malah semakin kecil dari garis populasi. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya tadi nilai populasi ini adalah PRF, population regression sample. Ini adalah sampelnya, populasinya. Nah, berarti sudah berada di titiknya sudah berada di garis population regression function. Tapi karena adanya prediksi di sini, maka bisa saja error term ini akan di atas semakin jauh daripada populasi atau semakin dekat dengan populasi. Sehingga gambar yang terjadi yaitu kita buat lagi ini PRF tadi F, kemudian nanti akan ada PRF ya, apa tadi PRF, yaitu yang ini mulai dari B0 ini YI dari XYX, B0 ditambah B1X, B0 ditambah X1X, ini yaitu B0 ditambah dengan B1X. Nah, atau expected dari Y terhadap X. Kemudian akan ada yaitu residual untuk yang nilai untuk yang nilai regresi yang nilai prediksi atau sampel. Bisa saja nanti nilai prediksinya itu ada di titik ini atau jauh daripada
ini ke garis ini. Jadi bisa saja nanti yang ini prediksinya itu lebih ke bawah tuh. Ini yang YI head sama dengan B0 ditambah dengan B1. Misalnya ini adalah U. Nah, jadi yang dilihat yaitu tidak lagi di PRF, tapi dilihat dari nilai Y1 head yaitu B0 ditambah B1 dari B1 head X. Nah, misalnya ini adalah nilai YI-nya atau di sini nilai YI-nya. Maka kita bandingkan nilai YI ke garis YI head. Tadi lihat bahwa YI itu akan sama dengan B0 ditambah B1 YI head. Nah, ini dia YI head ditambah dengan U dari I atau residualnya. Berarti kita hubungkan titik ini ke garis hijau, maka ini sudah diketahui tadi nilainya adalah B0 ditambah dengan B1 XI head. Maka selisih ini adalah unobserved variable untuk atau di sini YI-nya. Berarti dari dia ke garis hijau, maka sebesar inilah unobserved variable prediksi dari si variabel Y kalau berada di titik ini. Ini yang B0 ditambah dengan B1 FB. Nah, kalau semakin mendekati dari garis prediksi, berarti apa di sini? Semakin kecil nilai U-nya atau nilai residualnya. Residual atau unobserved variabelnya. Nah, atau malah semakin tepat di sini. Kalau semakin tepat berarti tidak ada nilai residualnya. Nah, untuk mencari analisis regresi sederhana atau dikenal dengan apa tadi? Nah, ini kan sudah dijelaskan tuh. Nah, kalau mendekati dia, nah ini residualnya. Kalau dia di bawah, berarti residualnya di ini. Dari ini adalah YI, ini adalah YI head, berarti residualnya yang di bawah ini. Kalau misalnya tepat di sini, berarti pas dia tidak ada residualnya. Nah, untuk mencari ordinary least square ini, maka kita mencari yaitu garis dengan meminimumkan kodrat dari residual. Makanya OLS itu namanya adalah ordinary least square atau metode kodrat terkecil. Kodrat terkecil dari apa? Yaitu kodrat terkecil dari U ini atau unobserved variable ini. Kenapa tidak dijumlahkan saja? Kalau dijumlahkan bisa saja nanti KI-nya di bawah. Maka kalau di bawah dia nanti akan semakin negatif dia. Maka yang terbaik itu adalah mengkodratkan nilai dari unobserved variable ini. Sehingga itu yang dikenal dengan OLS. Itu sebenarnya dasar dari OLS atau ordinary least square. Atau metode terkecil, metode kuadrat terkecil. Kuadrat apa? Yaitu kuadrat si U tadi. Ini metode kuadrat dari hanya kuadrat dari U itu dilambangkan dengan sigma dari UI kuadrat. UI kuadrat yang mana? Yang si head tadi. Kenapa dikodratkan, tidak dijumlahkan tadi? Bisa saja idealnya seperti ini. Bisa saja seperti ini kalau misalnya tidak kita jumlahkan.
ini adalah fungsi tadi estimasi, yaitu YI hat akan sama dengan B0 ditambah dengan B1 XI hat. Nah, bisa saja nanti YI-nya di bawah. Berarti ini adalah YI hat, ya kan? Ini adalah YI hat, yaitu B0 ditambah dengan B1. Jadi titik ini adalah B0 ditambah B1 XI hat. Kemudian ini adalah YI. YI berarti nanti XI-nya malah negatif dia di bawah kan. Nah, kalau di atas berarti dia positif. Semakin jauh dia berarti ini adalah UI-nya. Ini adalah UI-nya. UI hat, ini UI hat 1 misalnya, ini UI hat 2. Semakin jauh dia dari titik garis Y, maka akan semakin tinggi residualnya. Maka ini kan tidak boleh dalam penelitian. Kita kalau bisa anggap variabelnya itu tidak ada gitu. Maka untuk agar dia mendekati nilai sebenarnya, nilai YI hat yang kita ambil sampelnya, maka kita kodratkanlah jumlah-jumlah semuanya ini. Ini adalah UI hat 3 misalnya tadi, berarti tambahkanlah UI hat 3 ditambah dengan UI hat 1 ditambah dengan UI hat 2, kemudian kita kodratkan. Itu menghilang tanda negatif yang ada dalam sampel gitu. Itu dikenal dengan metode ordinary least square atau metode kodrat terkecil. Regression residual yaitu U hat YI dikurang YI hat. Benar ya? Gimana asalnya ini? Tadi kan kita peroleh nih YI sama dengan B0 ditambah dengan, berarti metode residual tadi yaitu apa? Regression residual. Jadi itu sama aja lah dia. Atau ini yang dikatakan trik untuk mencari OLS. Dimana regression residual itu pindah ruaskan dia. Berarti YI. Asalnya itu dari YI sama dengan B0 hat ditambah dengan B1 XI hat ditambah dengan UI hat. Kemudian karena residual berarti UI hat-nya yang di sebelah kiri. UI hat sama dengan yaitu YI dikurang dengan B0. Ya, ini yang pindah ke kiri. YI dikurang dengan B0 hat dikurang dengan B1 XI hat. B1 XI. Nah, kemudian nilai inilah yang nanti akan kita kodratkan untuk mencari OLS. Meminimalkan jumlah kodrat terkecil dari residual. Cari nilai minimumnya. Minimum dari jumlah kodrat terkecil dari residual UI kodrat hat. Jadi berarti nanti di sini apa? Jadi kita minimumkan jumlah kodrat terkecil dari ganti ini. Fungsi dari YI dikurang dengan B0 hat dikurang dengan B1 XI hat. Nah, untuk mencari ini, kemudian kita kodratkan. Jangan lupa untuk dikodratkan. Kodrat berarti ini juga kita kodratkan. Nah, penurunannya ini nanti akan diperolehlah nilai B1 dan B0, yaitu sebesar ini. XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar dibagi dengan XI dikurang X bar kuadrat. Nah, mungkin yang akan ibu cari yang B0-nya saja ya. Dari mana, kenapa tiba-tiba dapat nilainya yaitu Y bar dikurang dengan B1 X bar. Jadi, ini ya. Karena kita meminimumkan nilai, berarti ini meminimumkan sigma kodrat dari I sama dengan 1 dari N untuk nilai B1 dikurang dengan B0 hat dikurang dengan B1 hat X1 kodrat. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Kalau meminimumkan berarti itu adalah kita turunkan terhadap B0 1, berarti kita turunkan persamaan ini terhadap B0, persamaan yang ini terhadap B0,
turunkan persamaan YI dikurang B0 hat dikurang B1 hat X1 kuadrat itu terhadap B01 harus kita sama dengankan dengan 0 nanti. Kemudian yang kedua nanti baru untuk mencari B1 berarti apa? Yaitu yang kedua berarti nanti kita turunkan persamaan di atas B1 YI dikurang dengan B0 hat dikurang B1 hat X1 kuadrat kita turunkan terhadap B1. Karena menurunkan paling minimum berarti turunan harus sama dengan 0. Turunkan persamaan ini terhadap 0. Berarti apa isinya? Kita turunkan dia ini. Turunkan terhadap 0. Berarti 2. Mana B0? Dia B0. Berarti ini. Ini ada min di sini. 2 dikali min 1 berarti min 2. Min 2. Kemudian sigmanya jangan lupa buka kurung. Kemudian apa lagi? YI hat YI dikurang dengan B1 B0 nya masih ada. Kenapa B0 masih ada? Karena ini persamaan di dalam B0 hat dikurang dengan B1 hat X 2 dikurang 1 maka 1 di sini. Kemudian kita turunkan juga yang tadi ini juga kita turunkan terhadap B1. Yang nomor 2 ini kita turunkan juga terhadap B1, terbalik dia harusnya naik aja ke atas ya. Jadi ini adalah min 2 sigma dari apa? Yaitu sigma B1. Nah, karena B1 ini ada XI, berarti di sini ada XI. XI dari YI dikurang dengan B0 hat kurang dengan B1 hat XI. Persamaan ini bisa kita sama-sama bagi dengan 2. Kalau kita sama-sama bagi dengan 2, maka apa yang bisa kita peroleh? Yaitu 2 berarti tinggal adalah sigma dari YI dikurang dengan B0 hat dikurang dengan B1 XI dan sigma dari XI YI dikurang dengan B0 hat dikurang dengan B1 hat B1 hat XI. Ini sama dengan 0, jangan lupa ini bagi min 2 ya. Nah, kemudian untuk menghasilkan persamaan ini maka kita bisa kali ke silang. Jadi kalau kali silang samping saja. Jadi kali silang berarti XYI dikurang dengan sigma dari B0 hat dikurang dengan sigma B1 XI hat. Kalau ini berarti sigma Y XYI XIYI kemudian dikurang dengan sigma B0 hat kemudian sigma B0 hat dikali ini kali ke dalam ini B0 hat XI kemudian ditambah dikurang dengan sigma B1 XI kuadrat. Ini tujuannya apa? Ibu hanya mau menunjukkan bahwa asal dari B0 hat ini dari mana. Kemudian yang ini, yang XCI, maka kita jadikan dia menjadi XCI. Berarti namanya ya. Langsung saja. Berarti ini akan sama dengan apa? Yaitu sigma XCI berarti sigma YI akan sama dengan pindahkan ke kanan negatif. Sigma B0 hat ditambah dengan sigma B1 hat XI. Dan ini sigma dari XYI. Ini ya, ini sigma dari X1 YI kan sama dengan pindahkan dia ke kiri. Berarti sigma dari B0 hat X1 dikurang ditambah dengan ini juga pindah ke kiri itu sigma B1 XI kuadrat. Kemudian
ini bisa kita cari nilai dari B0-nya. Gimana caranya? Jadi kita harus, ini ada B0 berarti nah ini kita bisa dapat nanti nilai B0 dari persamaan ini. Kita bisa cari nanti yaitu B1-nya. Dimana untuk persamaan 5 dan persamaan ini kita bisa mencari nilai B0-nya. Berarti apa? Yaitu n dari ini kan n-nya di sini n dari berapa angka gitu kan. Jadi kan sigma yi akan sama dengan sigma B0 hat sama dengan sigma B1 hat. Ini ada n di sini, i sama dengan 1 B1 hat isi. Nah, kalau misalnya mau mencari 0 berarti kan sigma dari B0 itu akan sama dengan sigma yi dikurang dengan bi hat 1 kan gitu. bi1 xi hat. Berarti untuk mencari B0 itu hasilnya adalah kita bagi dengan n di sini. Ini kan ada n jumlah semuanya. Jadi sigma dari yi terhadap n dikurang dengan B1, ini ada sigma juga. Sigma dari B1 xi kita bagi dengan n. Itu dibagi dengan jumlahnya. Nah, kalau dibagi dengan jumlah berarti kan ini sama dengan rata-rata. Yi bar, jadi rata-rata dikurang dengan B1 rata-rata, B1 hat kali dengan X1 nya dibagi N, berarti ini adalah X1 rata-rata. Itu nilai dari ini. Itu kenapa bisa nilainya B0 hat itu adalah Y rata-rata dikurang dengan B1 hat dikali dengan X1. Asalnya dari persamaan ini. Kita turunkan nilai tadi terhadap B0 untuk mencari B0, berarti ya untuk mencari B0 maka kita turunkan dia ke sini. Untuk B1 berarti yang pakai yang di bawah. Kita bagi nanti terhadap N juga untuk B1. Nanti maka diperolehlah nanti nilai B1 hat itu sebesar ini. Nah, itu dari segi matematis. Nah, kemudian kita masuk yaitu dari segi aplikasinya nanti. Itu menggunakan data. Di B0 adalah Y1 hat dikurang dengan B1 X1 bawah. Yang B1 adalah ini. Jadi makanya nanti nilai B0 itu atau nilai koefisien atau nilai konstanta, B0 kan konstanta tadi nih, itu diperoleh dari Y rata-rata dari sampel dikurang populasi dikurang dengan B1 dari rata-rata populasi. Nah, untuk B1 hat ini dia. Nah, bagaimana dengan nanti dalam alat, maka langsung alat yang akan mengukurnya sendiri tanpa harus mencari manual seperti ini.